Ya, pangan merupakan nyawa sebuah bangsa. Ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan pasokan, tetapi juga bentuk kemandirian nasional di tengah ketidakpastian global. PT Pupuk Indonesia berkomitmen wujudkan swasembada pangan melalui berbagai program. Namanya siapa? Saya. Apa? Kalau ini namanya siapa? Rafa. Rafa. Oke, untuk anak-anak Indonesia, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan target ketahanan pangan agar anak-anak Indonesia di masa depan dapat memperoleh kecukupan gizi ya. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk menyaksikan langsung jurus-jurus BUMN garda terdepan untuk merealisasikan ketahanan pangan yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama Pak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Pak, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kalau bicara mengenai apa yang kemudian sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, tentu saja kontribusi ataupun mungkin peran dari Pupuk Indonesia ini sudah sangat siap untuk mendukung itu gitu ya. Salah satunya adalah untuk memastikan ketersediaan pupuk memasuki masa tanam. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak Rahmat? Jadi begini, pertama saya ingin sampaikan Pupuk Indonesia ini adalah pelaksana dari kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan itu yang mengambil adalah pemerintah, tentunya Kementan sebagai komando di sektor pertanian, dan karena kami BUMN dengan Kementerian BUMN. Oleh karenanya kolaborasi dari berbagai macam pihak, utamanya Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Pertanian dan kita, yang menjadikan penebusan pupuk ini lebih mudah. Stok secara nasional ini ada 2 juta ton dari total alokasi sebesar 9,5 juta ton. Dari 9,5 juta ton sudah disalurkan cukup banyak, lebih dari 3 juta. Jangan khawatir para petani, pupuknya ada di gudang, ada 2 gudang kita di Kabupaten Mojokerto. Kalau kurang, kita bisa kirim langsung dari pabrik kita. Langsung dijamin oleh Pak Dirut ya. Tapi lebih seru lagi kalau kita nanti lanjutkan perbincangan di depan gudang distributor, Pak. Untuk melihat sebetulnya proses distribusi pupuk ke petani seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya, Pak. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Baik, Pak Rahmat, jika bicara mengenai ketahanan pangan, salah satu stakeholders yang paling penting perannya adalah dan harus diutamakan adalah petani begitu ya. Yang paling mereka butuhkan pada saat masa tanam adalah keberadaan atau ketersediaan dari pupuk, apakah itu subsidi dan juga non subsidi. Kita bahas sedikit yang subsidi dulu, Pak. Nah, sistem apa yang kemudian diterapkan sejauh ini oleh Pupuk Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain lah ya, untuk memastikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi pertama begini, memang betul pupuk adalah salah satu komponen penting pada produktivitas pertanian, karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62% dari produktivitas pertanian, sehingga memang affordability dan availability dari pupuk itu menjadi sangat penting. Kita di Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu, yang alokasi pupuk subsidi adalah sebesar 9,55 juta ton. Jadi kalau ngomong kapasitas produksi dengan alokasi pupuk subsidi, kita punya jumlah yang cukup besar. Jadi kalau ngomong availability, aman. Kita sampai dengan bulan Mei itu sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton. Kemudian kita juga masih punya stok. Jadi dari sisi produksi dan stok kita cukup. Nah, stok 1,4 juta ton pupuk subsidi ini tersebar di 27.000 kios kita yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satu bukti nyata juga, penyerapan pupuk hingga bulan Mei lebih dari 3 juta ton itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sudah bisa tersalur dengan baik. Bahkan yang lebih hebat lagi, tanggal 1 Januari tahun 2025 kemarin, pertama kali dalam sejarah seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia bisa menebus di tanggal itu.
Sebelumnya nggak bisa karena harus aturannya berlapis. Tapi kita berhasil untuk menyederhanakan melalui gotong royong tadi sehingga pupuk bisa ditebus mulai tanggal 1. Yang paling penting adalah semua pihak gitu ya yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, BUMN tentu saja secara aktif melakukan jurus-jurus untuk kemudian merealisasikan target dari pemerintah agar ketahanan pangannya secara indeks akan terus naik gitu ya. Ya. Sukses untuk pupuk Indonesia, Pak. Terima kasih. Semoga memang petani kita semakin happy dengan availability dari pupuk yang disediakan oleh pupuk Indonesia. Terima kasih Mas Sampai Riki. jumpa, sehat-sehat selalu. Ya.